Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan proposal bisnis kami mengenai produk shuffle pancake dengan model BMC atau bisnis model kanvas. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revina Mega dari Prodi Administrasi Publik. Oke, awal pembahasan presentasi ini mengenai latar belakang dunia bisnis. Saat ini, dunia bisnis sedang berkembang pesat di berbagai sektor, terutama di bagian kuliner. Karena sektor inilah yang paling banyak diminati dan memiliki target pasar yang luas, sehingga dapat mencakup seluruh kalangan masyarakat. Tetapi, dalam sektor kuliner ini tidaklah mudah dijalankan, karena butuh banyak pertimbangan khususnya saat memulai usaha. Contohnya, dalam menyesuaikan need and want dari customer. Target pasar dengan produk yang dihasilkan pembisnis tersebut dapat dilihat dari ketertarikan konsumen. Saat ini, entrepreneur muda banyak sekali memunculkan ide-ide kreatif dalam membangun bisnisnya. Startup bisnis kuliner bukanlah sesuatu yang sulit, karena begitu banyak peluang investor yang mengikuti ajang perlombaan bisnis plan. Salah satu model untuk membuat model bisnis yaitu menggunakan BMC atau bisnis model kanvas yang dapat meningkatkan pendekatan dalam mengimplementasikan di organisasi bisnis guna mengevaluasi dan merubahnya hingga menciptakan model bisnis baru yang lebih baik, tepat, dan sesuai untuk diaplikasikan dalam bidang kuliner. Ada cara lebih efektif untuk menciptakan bisnis baru, yaitu menggabungkan kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam analisis SWOT dengan menggunakan model BMC. Tujuan adanya presentasi ini yaitu untuk menginformasikan model bisnis dengan menggunakan pendekat BMC agar pembenahan fundamental dapat diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan dalam kegiatan. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Kelompok kami mengambil rumusan masalah tentang bagaimana mendesain kuliner yang berupa shuffle pancake, sehingga mampu memperkuat value proposition guna menghasilkan kinerja yang lebih baik ke depannya. Manfaat dari penelitian ini mungkin dapat meningkatkan kinerja bisnis melalui proses redesign agar sesuai dengan harapan yang telah dirancangkan sebelumnya dan menciptakan visi dan misi yang lebih relevan menggunakan analisis SWOT. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Cesario. Baik, terima kasih kepada Vina. Saya Cesario Desa Saputra akan melanjutkan presentasinya. Saya akan membahas tentang pengertian kuliner. Menurut Sugiarto, pada tahun 2018, kuliner adalah hasil masakan dari proses memasak. Kuliner dapat diartikan sebagai bermacam-macam makanan dan minuman yang dapat ditemui oleh konsumen dengan cita rasa, harga, dan bahan yang berbeda-beda. Jadi, berbagai kalangan masyarakat itu berkumpul untuk membeli dan menikmati hasil usaha daripada pembisnis serta dapat merasakan sensasi yang unik dalam kegiatannya. Jadi, tadi itu adalah pengertian tentang kuliner. Selanjutnya akan membahas tentang Japanese shuffle pancake. Itu adalah makanan yang akan kita jual. Jadi Japanese shuffle pancake itu makanan yang dikenal pada tahun 2020 awalnya. Jadi Japanese shuffle pancake ini seiring berjalannya waktu itu menarik banyak perhatian di kalangan masyarakat, baik dari anak muda hingga orang dewasa. Cita rasa yang beraneka ragam membuat masyarakat tertarik untuk membelinya, dan daya jual dari pembisnis pun meningkat. Tidak hanya itu, harga yang terjangkau dan tempat yang strategis membuat pembeli tertarik untuk mencicipinya. Dan Japanese shuffle pancake ini adalah makanan non-tradisional, dan makanan ini itu telah berkembang lebih baik. Alasannya memilih Japanese shuffle pancake adalah karena bahan yang digunakan itu mudah dicari.
dan seluruh kalangan masyarakat itu dapat menikmatinya. Penempatan jualan strategis, cita rasa yang beraneka ragam, dan harganya pun terjangkau. Jadi semua kalangan itu bisa mencobanya dan menikmatinya. Bahan-bahan shuffle pancake itu, yang pertama ada telur, yang kedua ada susu cair full cream, yang ketiga itu ada tepung terigu protein rendah, yang keempat itu ada pasta vanila, yang kelima itu ada gula pasir atau gula halus, yang keenam itu kertas HVS, yang ketujuh kertas baking paper itu tuh opsional, yang kedelapan topping itu bisa coklat, tiramisu, green tea dan lain-lain. Yang terakhir adalah peralatan masak dan itu sifatnya juga opsional. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bana. Oke, terima kasih kepada Rio atas penjelasannya. Di sini saya Hasan Albana akan menjelaskan tentang BMC Cost Structure. Jadi BMC Cost Structure ini mempunyai 9 elemen. Yang pertama ada customer segment. Customer atau pelanggan merupakan inti dari keberlanjutan usaha bisnis, sehingga mampu memberikan keuntungan atau profit bagi perusahaan atau organisasi. Dalam ide bisnis yang kami jalani saat ini, yaitu Shuffle Pancake, kami menargetkan customer segment di berbagai kalangan masyarakat melalui bahan-bahan yang premium dan dapat dikonsumsi oleh berbagai usia. Yang kedua ada value proposition. Value proposition atau proporsi nilai merupakan keanekaragaman produk dan jasa sehingga menciptakan nilai bagi customer segmen tertentu. Shuffle Pancake dapat menciptakan menu yang unik sehingga menarik pelanggan untuk membelinya dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga ada channel. Channel merupakan media yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk memasarkan produk dan berkomunikasi dengan customer dalam menyampaikan proposisi nilai. Yang keempat ada customer relationship. Customer relationship merupakan hubungan antara perusahaan atau organisasi dengan konsumen. Perusahaan atau organisasi harus memiliki jaringan komunikasi yang baik terhadap konsumen agar membuat konsumen tertarik akan produk atau jasa yang dihasilkan dalam bisnis sehingga mampu menghasilkan keuntungan. Anggota dari bisnis yang kami jalani saat ini melakukan komunikasi yang baik, jujur, dan sopan kepada para konsumen agar konsumen merasa nyaman dan aman dalam membeli produk dan jasa yang telah kami sediakan. Yang kelima ada revenue stream. Revenue stream merupakan pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari pelanggannya. Pembayaran Shuffle Pancake melakukan penggunaan uang cash ataupun transfer bank yang telah disediakan sehingga mempermudah konsumen dalam transaksinya. Yang selanjutnya ada key resource. Key resource menjelaskan tentang aset terpenting yang dibutuhkan untuk membuat model bisnis agar berjalan dengan baik. Key resource menawarkan proposisi nilai, menjangkau pasar, menjaga hubungan dengan pelanggan, dan memperoleh pendapatan sesuai perencanaan. Selanjutnya ada key activities. Key activities merupakan pemahaman pekerjaan akan pentingnya bagi perusahaan untuk melakukan atau menciptakan model bisnis. Selanjutnya ada key partnership. Key partnership merupakan jaringan untuk pemasok dan mitra yang membuat model bisnis berjalan dengan baik. Yang terakhir ada cost structure. Cost structure merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Cost structure menggambarkan biaya yang penting untuk beroperasi pada model bisnis tertentu, sehingga menciptakan nilai yang baik, menjaga hubungan antar pelanggan, dan menghasilkan pendapatan di bisnisnya. Baik, segitu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bana atas penjelasannya. Saya Amal Arifin akan melanjutkan pembahasan terkait analisis SWOT. Analisis SWOT terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah kekuatan atau strengths. Kekuatan adalah sumber daya dan keahlian yang digunakan atau dibutuhkan bagi perusahaan untuk bertahan dalam persaingan bisnis sehingga mampu berdiri lebih lama dan menghasilkan laba yang sesuai dengan perencanaan. Kekuatan adalah kompetisi khusus untuk memberikan keunggulan bagi perusahaan di segmen pasar. Lalu yang kedua itu adalah kelemahan atau weakness. Weakness itu merupakan keterbatasan sumber daya dan keterampilan yang menghambat suatu perusahaan bisnis untuk berkembang di era modern saat ini. Keterbatasan inilah yang membuat pendapat dan fasilitas dari perusahaan sulit untuk berkembang. Lalu yang ketiga itu adalah peluang atau opportunities. Peluang adalah keadaan di mana dapat menghasilkan keuntungan dalam lingkungan perusahaan. Peluang ini dapat memunculkan perubahan pada teknologi dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan konsumen agar lebih baik lagi. Lalu yang terakhir itu, yang keempat adalah ancaman atau threats.
Ancaman adalah keadaan di mana dapat merugikan lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan hambatan untuk berkembangnya suatu perusahaan ke arah yang lebih baik oleh karena peraturan-peraturan yang baru saja dibentuk pemerintah di wilayah tertentu. Analisis SWOT menyediakan layanan informasi untuk menyesuaikan sumber daya dan keahlian secara kompetitif di mana perusahaan atau organisasi ini bekerja. Model ini digunakan sebagai alat dalam menentukan strategi guna menghasilkan keuntungan bagi usaha-usahanya. Dari Richard L. Duff tahun 2010 menegaskan bahwa analisis SWOT mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan terjadi dalam usaha bisnis. Dengan inilah perusahaan atau organisasi memerlukan analisis SWOT untuk melihat peluang ke arah yang lebih baik ke depannya agar tidak menimbulkan kerugian dalam bisnisnya. Baik, segitu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke, terima kasih kepada Amalul. Saya Cindy akan menjelaskan kembali mengenai 9 elemen bisnis model Canva. Yang pertama itu ada key partnership, di mana kita berpartner dengan toko sembako dan juga toko online seperti Shopee untuk membeli bahan-bahan souffle pancake. Terus yang kedua, key activity, di mana kita membuat souffle pancake dan juga memasarkannya. Yang ketiga ada key resources, di mana kita memerlukan peralatan, tenaga kerja dan juga sumber daya manusia. Yang keempat ada value proposition, di mana kita menciptakan rasa, harga dan juga bahan-bahan premium agar kedua belah pihak merasa puas dapat menikmatinya. Terus yang kelima ada customer relationship, di mana pelayanan kita itu menggunakan pelayanan yang ramah, jujur, dan sopan agar konsumen tertarik dengan produk kita sehingga merasa nyaman untuk membeli produk kita itu. Terus yang selanjutnya ada channels, di mana kita menggunakan bazar dan juga media sosial untuk memasarkan produk kita. Terus ada customer segments, di mana kita itu membuat 3 kalangan masyarakat seperti anak-anak, remaja, dan juga dewasa untuk membeli produk-produk kita. Terus ada cost struktur, di mana bahan mentah membuat souffle pancake itu kita beli. Terus peralatan-peralatannya itu dapat kita bawa atau sediakan. Yang terakhir ada revenue streams, di mana pendapatan atau hasilnya biaya itu dapat kita terima melalui cash ataupun transfer bank seperti QRIS, BCA, BRI, BTN, BNI, dan yang lain-lainnya. Terus di sini saya juga akan menjelaskan tentang analisis SWOT, di mana kelompok kami itu memiliki strengths-nya itu adalah menggunakan konsep gaya yang kekinian dan juga diketahui oleh konsumen-konsumen yang lainnya. Juga memiliki channel pribadi untuk memasarkan produk-produk kita. Terus yang kedua ada opportunities, di mana peminat itu banyak karena makanan ini termasuk makanan yang hits saat ini, dan juga banyak dari remaja ataupun dewasa yang mengetahui cita rasa dari souffle pancake. Dan kita di sini mengapa menciptakan tersebut? Karena kita ingin menciptakan rasa-rasa yang baru lagi dan juga membuat konsumen tertarik akan produk kita. Terus yang ketiga ada workness, di mana itu waktu kita untuk menyediakan itu terkadang kan kita nggak tahu ya kapan harus kita menyelesaikan produk kita itu untuk disajikan kepada konsumen. Nah, terkadang itu bisa menjadi hambatan kita. Terus banyaknya passing grade atau pesaing, kita juga nggak bisa memusuhkan atau memusatkan di mana kita ingin pesaing itu dikit, tetapi kita bisa menciptakan rasa yang baru agar pesaing-pesaing kita itu tidak bisa mengikuti produk-produk kita. Terus yang terakhir ada trends, di mana cita rasa itu bermacam-macam dan diskonnya itu bisa diberikan bagi mereka yang memberi atau membeli makanan sesuai dengan kriteria mereka, seperti yang membeli 4 bisa dapat diskon 1 pieces karena telah membeli 4 produk gitu. Terus yang terakhir ada lokasi. Lokasi ini termasuk sumber hambatan ya, dimana
kita kan nggak tahu gitu di mana konsumen akan membelinya ataupun tertarik. Nah, makanya kita harus memilih lokasi yang tepat untuk memilih atau menjualkan produk kita agar tertarik kepada konsumen-konsumen. Begitu dari kami. Bila apa ada kesalahan kata dan juga penjelasan yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih untuk Ibu dan teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi. Semoga kita sama-sama memahami tentang model Canva tersebut dan juga menganalisis SWOT sesuai dengan anjuran atau SOP yang terkait. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.